Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Fans Jogja, pemula dan pecinta budidaya ikan lele. Salam sehat selalu dan tetap semangat ya. Sampai saat ini masih terlalu banyak para pemula yang mengalami kegagalan dalam proses usaha budidaya ikan lele. Nah, bisnis dan usaha budidaya ikan lele ini memang pada kenyataannya tidak semudah seperti yang dilihat pada media-media sosial ataupun yang lainnya ya, yang pada umumnya kebanyakan hanya menceritakan tentang keuntungan yang akan didapat, tetapi jarang mengemukakan soal masalah-masalah yang akan dihadapi nantinya. Teman-teman semua dan para sahabat Fans Jogja, berdasarkan pengalaman di lapangan, ada beberapa hal yang sering menjadi alasan kegagalan khususnya para pemula budidaya ikan lele. Teman-teman semua dan para sahabat Fans Jogja, pada video kali ini kita akan membahas tentang alasan-alasan apa saja yang biasanya dikeluhkan oleh para pemula ya, sehingga menjadi alasan kegagalan dalam budidaya ikan lele. Beberapa alasan kegagalan para pemula budidaya ikan lele. Yang pertama yaitu anggapan yang keliru tentang habitat ikan lele. Teman-teman semua dan sahabat Fans Jogja, dalam hal ini ya, yang dimaksud yaitu anggapan bahwa ikan lele mudah dipelihara dan dapat berkembang baik pada kondisi air apapun. Nah, padahal anggapan ini ya bisa dikatakan keliru untuk teknik budidaya modern saat ini. Teknik budidaya ikan lele saat ini itu merupakan penerapan sistem modern yang bisa dibilang intensif ya. Dalam arti kita tahu seiring dengan kemajuan teknologi ya, budidaya ikan lele ini dilakukan pada media terpal ataupun pada kolam beton. Apalagi dengan penerapan sistem padat tebar, sehingga sebagai pembudidaya kita dituntut harus benar-benar mengetahui dan juga memahami teknik dasar budidaya ikan lele, terutama masalah manajemen airnya. Nah, teman-teman semua dan para sahabat Fans Jogja, budidaya itu sama halnya rekayasa ya, dimana kita dituntut untuk menciptakan lingkungan yang baik dan juga nyaman ya bagi ikan yang kita pelihara. Nah, memelihara ikan itu sama halnya dengan memelihara air ya, karena air sebagai media hidup ikan yang meliputi segala aktivitasnya, baik makan, tumbuh dan berkembang, juga membuang kotoran pun ataupun sisa-sisa hasil metabolisme ikan itu dalam kolam itu sendiri. Nah, teman-teman sahabat Fans Jogja dan para pemula juga pecinta budidaya ikan lele, jadi di sini ya, kualitas air budidaya itu merupakan faktor utama penentu keberhasilan dalam usaha budidaya ikan lele. Mengenai manajemen dan juga parameter air yang baik untuk budidaya, mungkin teman-teman semua bisa disimak pada video Fans Jogja yang sebelumnya. Teman-teman semua dan para sahabat Fans Jogja, untuk alasan kegagalan pemula budidaya ikan lele berikutnya, yang kedua yaitu tergiur dengan keuntungan yang besar. Nah, banyak para pemula yang tergiur dengan keuntungan yang besar ini ya, dengan usaha yang kelihatannya mudah. Sebelum memulai budidaya ikan lele, sebaiknya kita harus memiliki gambaran yang utuh ya. Selain dari keuntungan yang akan diperoleh, juga harus tahu bahwa
ada resiko kerugian yang harus dihadapi nanti saat proses budidaya berlangsung. Sehingga sebelum memulai budidaya, para pemula hendaklah dapat mempelajarinya dan juga memahami teknik dasar budidaya ikan lele terlebih dahulu, serta kendala-kendala maupun penyebab-penyebabnya. Nah, teman-teman semua, dengan demikian itu kita sebagai pemula ya tidak terburu-buru dalam menjalankan usaha ini. Nah, baik dari persiapan air sebagai media budidaya yang baik dan juga yang sesuai, masalah benih ikan lele dan cara tebarnya, juga manajemen budidaya, baik manajemen pakan maupun juga manajemen pengelolaan airnya. Nah, dengan memahami teknik dasar budidaya itu, maka diharapkan kendala-kendala yang kemungkinan akan terjadi tentunya dapat diminimalisir ataupun dapat ditekan ya, atau dapat ditanggulangi. Untuk poin yang ketiga yaitu tidak memiliki pengalaman dan hanya bermodal nekat. Nah, dalam masalah ini itu yang sering terjadi, biasanya para pemula itu belum memiliki pengalaman dalam budidaya ikan lele, bahkan pengalaman beternak hewan yang lainnya. Ada hal lain yang selalu menjadi alasan di lapangan, yaitu sebelum para pemula terjun dan memulai usaha bisnis ini ya, ada teman yang selalu mendampingi dan juga mendukungnya. Namun biasanya setelah usaha mulai berjalan dan memulai ada masalah yang terjadi, itu justru malah angkat tangan atau meninggalkannya. Sehingga di sini para pemula itu akan mengalami kesulitan dalam menghadapi permasalahan yang ada. Nah, para sahabat Vanes Jogja, untuk penyelesaian dari masalah di atas ya, sebaiknya sebelum kita memulai usaha budidaya ikan lele, kita bisa mencari referensi yang tepat ataupun yang baik ya, bisa melalui media sosial, dan juga kita bisa berkunjung secara langsung ke farm ataupun ke pembudidaya yang sudah sukses. Nah, apabila susah untuk mendapatkannya, itu bisa bertanya dan juga mencari referensi yang baik dan tepat ya, bisa melalui media YouTube ataupun grup-grup WhatsApp ataupun juga bisa media yang lainnya. Nah, dengan demikian itu saat mulai menjalankan proses budidaya, para pemula dapat meminta pendampingan dan juga bertanya meskipun secara virtual ya, untuk keberlanjutan usaha yang dijalankannya. Bahkan tidak sedikit pula ya, itu para pemula yang telah berhasil karena dengan aktif dan juga berperan dalam sharing info di grup-grup media sosial. Namun tentu saja hal ini ya kembali lagi pada skill masing-masing pembudidaya dan juga semangat para pemula budidaya. Untuk poin selanjutnya yaitu terlalu mudah percaya dan tergiur oleh iklan atau penjual produk. Nah, sahabat Vanes Jogja, pemula dan pecinta budidaya ikan lele, secara umum dalam budidaya ikan lele saat ini ya, itu memang membutuhkan faktor-faktor pendukung sebagai penunjang tingkat keberhasilan. Nah, salah satunya yaitu dengan penggunaan baik probiotik, suplemen, nutrisi ataupun vitamin. Nah, banyak berbagai produk yang dikomersilkan atau ditawarkan ya, dan banyak kasus juga yang sering terjadi pada para pemula, yaitu mereka terlalu mudah tergiur oleh iming-iming dan juga kata-kata dari penjual produk tersebut. Nah, biasanya para pemula itu tanpa pikir panjang mereka akan membelinya, padahal biasanya yang terjadi ya,
itu produk-produk yang dibeli itu tidak sebaik pada iklannya, ataupun bahkan kualitasnya kurang baik, apalagi produk-produk itu belum terdaftar atau terregister dari pihak yang terkait. Nah, biar bagaimanapun itu pembelian dari produk baik dari probiotik, suplemen, vitamin ataupun obat-obat ini ya, pastinya akan menambah ongkos, yaitu biaya dalam proses budidaya. Teman-teman semua dan sahabat Fans Jogja, sebaiknya ya, sebelum kita membeli suatu produk, meskipun itu dari teman dekat ataupun kerabat kita ya, kita tetap harus mengecek dari kebenaran produk tersebut. Dan juga poin yang penting yaitu apakah memang benar-benar kita membutuhkan produk tersebut untuk proses budidaya kita. Nah, terkait dengan masalah probiotik dan vitamin dalam budidaya lele ini ya, teman-teman bisa scroll atau simak di video-video Fans Jogja sebelumnya, baik itu fungsi dan manfaatnya, juga cara mengkultur atau memperbanyak agar dalam proses budidaya kita bisa lebih efektif dan juga efisien. Nah, baik itu probiotik yang kandungannya dari Lactobacillus, Bacillus, Nitrobacter, dan juga vitamin apa saja yang bisa digunakan atau kita terapkan dalam proses budidaya. Teman-teman sahabat Fans Jogja dan para pemula serta pecinta budidaya ikan lele, nah itulah beberapa alasan yang biasanya dikeluhkan oleh para pemula ya, sebagai alasan penyebab kegagalan yang sering terjadi di lapangan. Nah, mungkin ada hal-hal lain di luar dari keempat hal di atas. Fans Jogja akan mencoba lagi mencari dan terus belajar agar bisa sama-sama kita untuk mempelajari agar lebih mengembangkan dan mendukung keberlanjutan usaha budidaya ikan lele di negeri kita ini. Selalu semangat, terus belajar dan berusaha agar kita bisa berbudidaya yang efektif dan juga efisien. Nah, sekian dulu video dari Fans Jogja. Bila ada pertanyaan seputar budidaya dan masalahnya, teman-teman semua bisa coret-coret di kolom komentar. Dan jangan lupa silahkan like, komen, share, dan juga subscribe channel Fans Jogja bagi teman-teman dan sahabat yang belum subscribe ya, agar channel Fans Jogja terus berkembang dan selalu semangat dalam berbagi seputar budidaya perikanan. Terima kasih, salam sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.